Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut pandangan Mas Yumi Ribon soal rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Bicara Pancasila kaitannya dengan dasar falsafah negara harus merujuk pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dasar hukum berlakunya saat ini adalah Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Konsideran penting yang menjadi dasar pertimbangan lahirnya Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 itu sehingga diterima oleh semua kalangan adalah bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan satu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Apa makna di balik konsideran tersebut? Perdana Menteri Juanda, kepala pemerintahan saat itu, menjelaskan bahwa ketuhanan yang Maha Esa dalam sila pertama Pancasila adalah jiwa Piagam Jakarta. Dengan demikian, ketuhanan yang Maha Esa dimaknai sebagai ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sementara itu, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila pada pasal 6 ayat 1 disebut bahwa sendi pokok Pancasila adalah keadilan sosial. Pasal 7 ayat 2, ciri pokok Pancasila berupa trisila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Pada ayat 3, trisila sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong royong. Pancasila yang dimaksud oleh RUU HIP jelas bukanlah Pancasila sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang keberlakuannya atas dasar Dekret Presiden 5 Juli 1959. Sebab sendi utama Pancasila pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah ketuhanan yang Maha Esa, bukan keadilan sosial. Keadilan sosial adalah satu prinsip dari 5 sila Pancasila yang harus diperjuangkan untuk diwujudkan. Ia adalah merupakan mimpi bangsa Indonesia merdeka yang belum dimiliki. Bagaimana menjalankan sesuatu yang masih ada dalam mimpi sebagai sendi? Landasan falsafah negara Pancasila sebagaimana yang termaktub pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan Tuhan sebagai kausa prima menjadi jiwa seluruh sila dari Pancasila, termasuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah kesepakatan luhur yang diterima semua komponen bangsa dengan sukacita. Negara ini akan tetap teguh dan eksis bila ketuhanan yang Maha Esa tetap ditempatkan sebagai kausa prima, sebagai yang menjiwai sila-sila lain dalam Pancasila. Akan bubar bila posisi ketuhanan yang Maha Esa digeser atau dikerdilkan, itu artinya sendi utama. Berbeda dengan keadilan sosial sebagai cita-cita bangsa, bila belum tercapai, negara tidak akan bubar. Selanjutnya, ciri pokok rumusan Pancasila sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah bahwa sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Artinya, tidak dapat dan tidak boleh diperas-peras menjadi trisila dan apalagi ekasila. Pemerasan Pancasila menjadi beberapa sila pun akan menghancurkan Pancasila itu sendiri dan menghancurkan kesepakatan luhur kita dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila yang diperas menjadi trisila dan kemudian ekasila, yakni gotong royong, adalah gagasan Bung Karno yang disampaikan pada sidang BPU PKI 1 Juni 1945. Itu bukan kesepakatan, melainkan masih berupa usulan sebagaimana usulan yang lain yang disampaikan para tokoh lainnya. Jadi, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila menggunakan objek Pancasila yang tidak ada dasar hukumnya, Pancasila yang masih berupa usulan. Bila disahkan menjadi undang-undang,
maka berarti anggota DPR RI yang terhormat sedang menyeret bangsa ini ke masa-masa sebelum merdeka, masa-masa perdebatan tajam soal dasar falsafah negara, tepatnya masa-masa persidangan BPU PKI. Berarti pula bahwa anggota DPR RI sedang mengurai benang yang telah ditenun menjadi kain oleh the founding fathers, menjadi benang-benang yang tercerai-berai kembali. Maka dalam hal ini, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah dengan sengaja melanggar konstitusi, mengkhianati kesepakatan luhur bangsa tentang Pancasila dengan memanipulasi isi dan ruh Pancasila yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan isi Pancasila yang tidak ada hukumnya. Artinya, casing tetap Pancasila tetapi isinya telah diganti oleh para anggota Dewan. Ini kejahatan yang membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konflik ideologi akan membara dan NKRI bisa bubar. Setidaknya Indonesia tidak akan tumbuh menjadi negara lain yang berbeda, yang tercabut dari akar sejarah dan cita-cita pendirinya. Casingnya tetap Indonesia, tetapi manusia dan budayanya juga telah menjadi sesuatu yang lain. Sama juga artinya Indonesia sudah bubar. Karena itu kami berpendapat, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila secara terang-terangan ingin mengubah atau mengganti Pancasila. Ini adalah kejahatan terhadap keamanan negara. Karena itu, fraksi pengusul dan penyusun naskah akademik rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila harus diusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999. Demikian pernyataan sikap kami dari Masyumi Ribon, tertanda Dr. Mastri Sitanggang, Ketua Panitia Masyumi Ribon.